Terima kasih jemaat, saya persilakan duduk dan tim PW boleh kembali ke tempat. Damai sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Terima kasih kepada tim Praise and Worship sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan itu mengendap ya di dalam benak teman-teman. Karena ini bukan yang pertama kali. Saya mau coba tes sekarang. Masih ingat nggak waktu saya terakhir di depan sini saya bicara tentang apa? No, itu udah lama itu. Emptiness itu udah lama. Jadi saya perlu belajar lagi bagaimana supaya yang saya sampaikan itu mengendap di benak teman-teman. Waktu terakhir saya di sini saya bicara tentang bagaimana murid-murid Yesus mengalami transformasi ya di malam hari yang ketiga. Dari mulanya mereka tidak percaya, separuh percaya sampai akhirnya mereka benar-benar percaya. Saya akan coba lagi untuk hari ini membawakan sesuatu yang saya harap kita bisa belajar bersama-sama. Kita masih dalam hari-hari terakhir musim liburan. Ibu Marlin baru saja kembali dari liburan. Gimana Ibu Marlin liburannya? Fantastik ya. Ya, ketika orang mengambil liburan, ya, orang mengambil cuti, ya, meninggalkan pekerjaan, pergi ke tempat-tempat yang bisa membuat mereka untuk menyegarkan mereka dari kepenatan, ya, supaya mereka lebih fresh. Nah, ada orang yang liburan dengan kembali ke kampung halaman, ya. Saya dulu biasanya begitu. Sekarang anak saya udah tidak di kampung halaman, saya coba liburan ke negeri orang. Sebagian orang gitu, liburan kembali ke kampung halaman, ada juga yang pergi ke tempat yang asing. Mungkin buat yang pulang ke kampung halaman itu berharap bisa mendapatkan kesegaran ya dengan bertemu saudara, sanak keluarga. Buat yang pergi ke luar negeri mungkin ingin mendapatkan perspektif ya, pengalaman yang baru dengan mengunjungi tempat-tempat yang asing. Apapun itu, liburan adalah cara kita untuk menyingkir, ya, meninggalkan sejenak rutinitas, supaya kita berharap nanti bisa kembali dengan lebih fresh, baik secara psikis maupun secara fisik. Nah, dalam perikop yang akan kita bahas hari ini, kita melihat juga Yesus menyingkir. Ya. Yesus mencoba menarik diri. Mungkin dia ingin liburan dalam tanda kutip. Tetapi ternyata kemudian dalam usahanya menyingkir itu dia didatangi oleh seorang perempuan Kanaan. Dan kita akan lihat dia terlibat dalam percakapan yang saya harap bisa kita jadikan pelajaran untuk menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami hamba panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul, memuji dan menyembah-Mu.
Dan kini saatnya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hamba hikmat agar hamba bisa menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Juga bagi kami yang mendengarkan Tuhan, bersihkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menangkap firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki Bapa. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, pembacaan firman kita saya ambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihinilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya percaya teman-teman semua punya visual tentang apa yang terjadi dalam percakapan ini. Ya. Dan itu bisa membantu kita untuk lebih memahami dan belajar dari perikop ini. Seperti kita tahu, ini ditulis oleh Matius. Sekitar tahun 60 setelah Masehi. Ya. Dia adalah mantan pemungut cukai yang memutuskan, sebenarnya bukan memutuskan ya, dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Injil Matius ini, saudara-saudara, secara spesifik sebenarnya ditulis untuk orang-orang Yahudi. Kita bisa melihat di dalam Matius itu banyak menggunakan istilah-istilah yang khas yang digunakan oleh orang Yahudi. Kerajaan surga, ya. Kata surga ya mengisyaratkan bahwa memang orang Israel itu agak enggan menggunakan kata Allah atau Tuhan. Ya. Anak Daud itu khas Yahudi, ya, karena itu adalah memang bagaimana orang Yahudi menyebut Sang Mesias, menyebut Yesus, anak Daud. Nah, tujuan utama Matius menulis kitabnya adalah sebetulnya untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa memang Yesuslah Mesias mereka. Yesuslah yang diutus Tuhan untuk membebaskan mereka. Yesuslah yang akan menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam Perjanjian Lama. Dari semua kitab Injil, Matiuslah yang paling banyak mencantumkan ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Yesus dalam hidup dan pelayanannya menggenapi nubuatan tentang Mesias di Perjanjian Lama. Nah, sebelum sampai kepada perikop ini, kita lihat bahwa di awal kitab Matius menceritakan tentang pelayanan, tentu saja dengan silsilah Yesus, kelahiran Yesus, dan pelayanan Yesus mula-mula di Yudea, sebelum kemudian dia menyingkir ke Galilea. Perikop kita kemudianlah bagian berikutnya, di mana di sini Yesus menyingkir dari Galilea ke daerah yang namanya Sinofirensia, ya, yaitu di mana Tirus dan Sidon ini berada.
Setelah ini kemudian Matius menceritakan bagaimana Yesus akhirnya kembali melayani di Yudea dan juga di Perea. Lalu Yesus menutup dengan minggu sengsara dan kebangkitan Yesus sendiri. Saya pikir ini penting untuk kita juga nggak cuma melihat satu ayat, tapi melihat satu perikop, tapi juga melihat bagaimana perikop itu terstruktur dalam keseluruhan Injil tersebut untuk membantu kita memahami secara menyeluruh. Bukan cuma Matius sebetulnya yang mencatat peristiwa percakapan Yesus, murid-muridnya, dan perempuan Kanaan ini. Itu juga ada di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kita bisa lihat di dalam Markus itu Markus itu menulis ditujukan untuk kepada Gentiles, kepada orang-orang non-Yahudi. Makanya tidak ada disebutkan dalam Markus bahwa perempuan itu menyebut Yesus sebagai anak Daud. Enggak ada kalau teman-teman lihat di dalam Markus. Tidak ada di dalam Markus itu bahwa Yesus mengucapkan kata Israel, tidak ada. Ya, itulah spesifiknya bagaimana setiap Injil itu punya spesifikasi tertentu. Mari kita lihat di dalam Matius 15 ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus pergi dari mana sebenarnya, saudara-saudara? Pergi dari situ, dari mana? Ya, dari Matius 14 kita tahu dia pergi dari Genesaret, ya, sebuah kota di tepi barat, sebenarnya Danau Galilea. Cuman saat itu mungkin buat orang waktu itu begitu besar maka disebut Laut Galilea. Tapi secara geografi itu sebetulnya danau, ya. Nah, jika kita memperhatikan geografis Israel di zaman itu, pelayanan Tuhan Yesus terbagi 3. Di selatan di Yudea, di tengah di Samaria, dan di utara di Galilea. Yesus itu lebih banyak menghabiskan waktu, ya, terutama pelayanannya adalah di Galilea. Bisa kita bilang markas pelayanannya itu di Kapernaum, ya, di daerah Galilea. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam Yesus memutuskan untuk pergi menyingkir ke Tirus dan Sidon. Nah, Tirus dan Sidon ini masih adalah sebuah kota di tepi Laut Mediterania, ya, di sebelah barat laut daripada Kapernaum. Nah, pada masa itu Tirus dan Sidon ini berada di dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi, ya. Dan sampai sekarang kota itu masih ada, saudara. Mungkin Atri next tripnya ke situ, ya. Itu ada di Lebanon, ya, kota Tirus dan Sidon itu masih ada. Nah, perjalanan Yesus ke Tirus dan Sidon itu adalah satu-satunya pelayanan Yesus sebagai ekspat. Karena itu bukan wilayah Israel. Ya. Mengapa Yesus menyingkir? Ya, dia menyingkir dikatakan ke Tirus dan Sidon. Yesus itu bukan pertama kali ini menyingkir, saudara-saudara. Dia sudah pernah sebelumnya menyingkir. Alkitab mencatat beberapa peristiwa di mana Yesus menyingkir. Ya. Dalam Matius 4 ayat 13, Yesus menyingkir dari Nazaret ke Kapernaum ketika dia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap. Di dalam Matius 12 ayat 15, dia menyingkir dari orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh dia karena dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Menyingkir dia. Dalam Matius 14 ayat 13, lagi-lagi dia menyingkir setelah mendapat berita bahwa Yohanes Pembaptis itu udah dipenggal kepalanya di dalam penjara. Dia menyingkir. Di dalam Lukas, ya, 4 ayat 42, Yesus menyingkir, dia pergi ke tempat yang sunyi setelah menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus. Dia juga menyingkir, ya, setelah dia menyembuhkan orang sakit kusta di dalam Lukas 5 sampai 16.
Yesus dari waktu ke waktu menarik diri dari para pengikutnya. Saudara, pada titik ini, ya setelah dia menyingkir dari Galilea ke daerah Tirus dan Sidon ini, Yesus itu sudah berada di dalam konflik yang mendalam dengan para pemimpin orang Farisi dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Sudah terlibat sangat dalam konflik tersebut, ya. Dia sudah dengan terbuka mengatakan bahwa para pemimpin Yahudi itu munafik, ya, bahwa pemimpin Yahudi itu gagal sebagai pemimpin spiritual bangsa Yahudi. Pada saat Yesus mengatakan, kalian ini enggak benar, kalian ini tidak tahu apa yang kalian lakukan, kalian ini melanggar perintah-perintah. Sudah sangat dalam konflik antara Yesus dengan mereka. Nah, dalam pusaran konflik seperti itu, saya melihat, karena Yesus juga manusia, ya, dia 100% manusia. Ya. Nah, di dalam kemanusiaannya itu, saya tidak heran kalau dia kadang-kadang merasa lelah, ya, capek, dan ingin dari waktu ke waktu menghindar untuk bersama-sama dengan Bapaknya, mendapatkan kekuatan baru, sama seperti kita. Untuk menyegarkan diri kembali. Makanya dia dari waktu ke waktu menyingkir. Ini kita bisa lihat dalam Markus 7 ayat 24, di situ disebutkan bahwa Yesus itu apa? Sembunyi-sembunyi, menyelinap, mengendap-endap, ingin menyingkir tanpa diketahui orang-orang. Tapi ketahuan juga. Makanya di perempuan Kanaan ini datang. Ya, kita lihat dalam usahanya untuk menyingkir dari konflik ini, dia tidak benar-benar bisa berhenti dalam pelayanannya. Ya, bahkan ketika dia ingin mengasingkan diri, tetap kita akan lihat bagaimana dia terlibat dalam membangun iman perempuan Kanaan ini. Ayat berikutnya, ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Ya. Dia berseru dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Orang Kanaan. Apa sih orang Kanaan itu? Masih ingat nggak pelajaran di sekolah minggu? Apa orang Kanaan ini? Ini adalah satu dari beberapa bangsa, ya, yang mendiami tanah perjanjian. Sebelum orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Dan mereka itu lebih kuat daripada orang bangsa Israel. Instruksi dari Allah kepada bangsa Israel pada saat itu adalah masuki tanah perjanjian itu, ya, tumpas sampai ke akar-akarnya orang-orang yang diam di situ, ya. Jangan berikan belas kasihan kepada mereka, jangan mengikat perjanjian dengan mereka. Itu perintah Tuhan di dalam Taurat kepada bangsa Israel terkait dengan orang Kanaan ini. Tapi bangsa Israel tidak melakukannya. Mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Kanaan tersebut. Ya. Dikatakan perempuan Kanaan ini pertama apa? Berasal, kan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Berarti perempuan Kanaan ini dari daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah di luar Galilea. Belum pernah Yesus datang ke sana. Kali ini dia datang sebagai ekspat tadi saya bilang. Belum pernah dia datang ke sana. Tapi jelas sekali perempuan Kanaan ini sudah tahu tentang Yesus. Iya kan? Dia sudah dapat informasi tentang Yesus. Saudara, pada saat ini
Yesus kita sudah viral, saudara-saudara. Sudah viral, walaupun tanpa medsos. Sudah ya, dia belum pernah ke sana, orang-orang perempuan Kanaan di sana sudah tahu, sudah manggil dia anak Daud segala macam. Dia sudah terkenal, sudah sulit bagi dia untuk bisa bergerak tanpa diketahui orang-orang, tanpa dikenali orang-orang. Karena semua yang dia lakukan itu luar biasa. Karena semua yang dia lakukan belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Itulah Tuhan kita waktu dia di bumi ini. Sudah viral sebelum ada medsos. Ya. Dikatakan juga perempuan Kanaan ini meminta belas kasih Yesus. Ya, dia mau Yesus melakukan sesuatu untuk anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Kita semua orang tua di sini, ini kan sesuatu yang semua kita pernah mengalami. Kita punya anak yang sangat menderita. Kita ingat malam-malam di mana kita di rumah sakit, anak kita sakit. Betapa cemasnya kita. Ya. Anak saya pernah di ICU. Betapa cemasnya, saya nggak tahu apa besok dia akan selamat atau enggak. Kita semua paham dengan beban perempuan ini sebagai orang tua. Dekat sekali dengan kita. Ya. Nah, itulah permohonannya kepada Yesus. Kasihinilah aku, anakku sangat menderita kerasukan setan. Apalagi tentang perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini memanggil Yesus dengan anak Daud. Cuma orang Yahudi, saudara-saudara, yang memanggil Yesus itu anak Daud. Itulah, kalau orang Yahudi itu mau sembuh atau mau minta pertolongan Yesus, itu yang dia pakai. Anak Daud, tolong aku. Anak Daud, sembuhkan penyakit aku. Ya. Mereka menyebut Yesus anak Daud, karena sekitar 1000 tahun sebelumnya, Raja Daud mendapatkan nubuat. Bahwa dia akan mewarisi seorang putra yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Seorang Mesias. Dan ketika Mesias ini datang, orang lumpuh akan disembuhkan. Orang yang buta matanya akan terbuka. Itu yang dikerjakan Yesus. Makanya mereka orang Yahudi bilang anak Daud. Tapi ini bukan sebutan yang biasa dipakai oleh orang Kanaan. Orang Kanaan itu menyembah Baal. Apa artinya di sini? Saya percaya perempuan Kanaan ini tidak cuma sekedar meminjam istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi. Yang saya percaya ya bahwa dia sudah meninggalkan kepercayaannya yang kuno. Bahwa dia sudah mempelajari nubuatan yang ada di dalam Injil orang-orang Yahudi. Bahwa dia percaya Yesus mampu berbuat sesuatu untuk anak perempuannya. Dan permintaan itu, saudara-saudara, ya sebetulnya adalah sesuatu yang sangat umum. Kita tahu di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru betapa dalam pelayanan Yesus di berbagai tempat, orang banyak membawa yang sakit kepada Yesus. Ada yang lumpuh, ada yang kusta, ada yang apa. Orang banyak datang dengan berbagai permintaan kepada Yesus. Dan seringkali Yesus mengabulkannya saat itu juga di tempat. Itulah harapan dari perempuan Kanaan ini. Dia sudah dengar semua cerita tentang Yesus. Ini bukan perkara berat buat anak Daud ini. Kasihinilah aku. Anakku sakit kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, yang tidak biasa, ya, permintaannya biasa, sudah sering didengar Yesus, sudah sering dilakukan Yesus, biasa, nothing of nggak ordinary.
Yang tidak biasa adalah respon Yesus. Ya. Respon yang buat saya agak mengejutkan. Kita baca di dalam Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Endapkan itu saudara-saudara. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu, saya nggak tahu berapa lama jeda ini yang terjadi pada saat itu. Mungkin 10 menit, 20 menit, 30, we don't know. Tapi lalu, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Respon Yesus adalah sesuatu yang buat saya sungguh terperangah, saya terkejut. Ya. Yesus kita kenal sebagai juru selamat, penuh belas kasihan. Bagaimana bisa ya dia tidak menjawab sepatah kata pun kepada ibu ini, kepada perempuan Kanaan ini. Juru selamat kita, seperti itu responnya. Respon dia pertama adalah no respon. Ini menyimpang dari pola yang kita tahu mengenai Yesus. Ya. Setiap kali orang datang meminta pertolongan kepadanya, seringkali apa? Seringkali dia berhenti. Ya, dia mendengarkan, dia meladeni, dia mengabulkan. Kali ini no response. No response. Jika ada situasi yang dimana Yesus mestinya segera bertindak, ya bagi saya adalah situasi ini. Ketika seorang ibu desperately minta dikasihani karena anaknya sangat menderita kerasukan setan. Inilah saat di mana harusnya Yesus segera bertindak. Make it happen. Right there, right now. Harusnya. Ya. Kenapa Yesus malah tidak menjawab pertanyaan perempuan Kanaan ini? Kenapa dia tidak merespon? Nah, bagi saya percaya di sini bahwa Yesus ingin menunjukkan sikap tegasnya. Ya, kalau teman-teman baca, dia sudah menginstruksikan kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 56. Ada yang bisa baca? Matius 10 ayat 56. Ayat 5 sampai 6, maaf. Janganlah kamu menyimpang, ini instruksi Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau Yesus ngomong gitu ke murid-muridnya, dia harus tunjukkan, ini loh, ini bukan umat Israel. Ini umat Kanaan. Jangan ladeni. Tapi ada alasan lain ya yang akan kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya. Mengapa Yesus respon pertamanya adalah diam? Bagaimana respon murid-muridnya? Murid-muridnya senewan, saudara-saudara. Ini ada perempuan teriak-teriak segala macam. Senewan mereka. Walaupun mereka bilang suruhlah ia pergi, ya, sebenarnya yang mereka kehendaki adalah supaya Yesus segera mengabulkan permintaan perempuan itu sehingga perempuan itu pergi dan mereka akhirnya meskipun mereka merakan suruh pergi, saya percaya itulah yang ada dalam benak murid-murid itu ya. Concern mereka pertama sekali bukan kepada perempuan Kanaan itu.
Concern mereka adalah ketenteraman, kedamaian mereka yang terganggu karena ada perempuan yang teriak-teriak ketika mendatangi Yesus. Saudara, saya mau saudara-saudara membayangkan jika saudara-saudara adalah dalam posisi perempuan ini. Ya. Kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sebagaimana dia sudah meninggalkan kepercayaan kunonya. Meninggalkan dewa Baalnya. Kita sudah mempelajari tentang Mesias. Kita percaya akan kuasanya. Kita yakin sepenuhnya ini hal kecil bagi Tuhan. Bukan perkara sulit. Kita berseru kepada Dia, ya. Mungkin kita berteriak di dalam doa-doa kita. Tapi nggak ada respon. Sebagian orang mungkin akan pergi menjauh, ya. Tuhan bukan untuk saya. Tapi tidak dengan perempuan Kanaan ini. Meski Yesus tidak merespon, dia tidak berhenti. Ya. Dia tidak berhenti mengikuti Yesus. Di mana kita tahu dia tidak berhenti? Kita lihat di ayat berikut. Dalam ayat yang ke-24. Jawab Yesus. Oh, Yesus menjawab. Jawab Yesus. Akhirnya, jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Setelah diam, ya, setelah murid-muridnya bilang, ayolah, usirlah dia. Inilah jawaban Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini jawaban Yesus kepada perempuan Kanaan atau kepada murid-muridnya? Kepada murid-muridnya. Yesus masih tidak menghiraukan perempuan Kanaan itu. Kepada murid-muridnya ini jawabannya. Saya setuju 100%. Itu jawaban Yesus kepada murid-muridnya yang ingin Yesus mengabulkan permintaan perempuan Kanaan itu. Karena perempuan Kanaan itu berteriak-teriak mengganggu ketenangan murid-muridnya. Yesus masih tidak merespon perempuan Kanaan itu. Ya. Seolah-olah perempuan itu nggak ada di mata Yesus. Dia menjawab murid-muridnya. Dan Yesus tidak mengikuti keinginan murid-muridnya. Ya, dia tidak mengabulkan permohonan perempuan itu. Dan jawaban Yesus kepada murid-murid itu adalah penekanan dari apa yang sudah kita baca tadi di Matius 10 ayat 5 sampai 6. Ya kan? Itu adalah penekanan apa yang sudah dia katakan di dalam pasal sebelumnya di Matius. Aku datang hanya untuk umat Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bedanya, kalau di dalam Matius 10 mungkin dia hanya mengatakan kepada murid-muridnya, sekarang dia mengatakannya kepada murid-muridnya ketika seorang perempuan Kanaan berada di sana. Ya kan? Ini apa Yesus nggak salah ucap? Ya? Kenapa Yesus jadi kayak Sarah begini, jadi rasis begini? Seperti inikah seorang juru selamat merespon seorang ibu yang ingin dikasihani? Ya, pada dasarnya Yesus itu mengatakan kepada muridnya, "Hei, ketahuilah, perempuan Kanaan ini, ya, bukanlah bagian dari orang-orang di mana saya diutus oleh Bapakku, ya. Dia bukan bagian dari kita. Masalah dia itu bukan urusan kita." Saya juga nggak ngerti kenapa dia terus mengganggu kita. Basically dia ngomong gitu kepada murid-muridnya dalam bahasa yang sederhana, ya.
Saudara-saudara, kembali. Letakkan saudara-saudara dalam posisi perempuan Kanaan ini. Murid-muridnya, para murid tidak menginginkan dia. Para murid ingin Yesus secara halus meminta dia pergi. Dan sekarang Yesus masih belum menjawab saya langsung, masih menjawab dia langsung. Ya. Tapi sekarang Yesus mengatakan bahwa dia bukanlah bagian dari orang-orang buat siapa Yesus datang. Can you even imagine bagaimana perasaan perempuan Kanaan ini? Ya. Tidak heran kalau orang zaman sekarang mungkin dengan putus asa, forget it, ini orang rasis, orang ini bukan buat saya, akan pergi. Ya. Tapi kita harus mengagumi perempuan Kanaan ini. Ya. Karena dia tidak menyerah, saudara-saudara. Dia tidak pergi. Kita akan lihat apa yang terjadi kemudian. Di dalam ayat yang ke-25. Ini perempuan luar biasa, saudara-saudara. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Tuhan, tolonglah aku. Jadi sikap diam dari Yesus dan perkataannya yang seolah rasis tadi enggak mempan terhadap perempuan Kanaan ini, enggak mempan. Ya. Dia bukannya pergi menjauh, dia justru mendekat. Injil Markus bahkan mengatakan apa? Dia tersungkur di kaki, tersungkur di kaki Yesus. Yang berbeda di sini, dia tidak lagi berteriak-teriak. Ya. Dia tidak lagi memakai sebutan anak Daud. Just as simple, dengan bersahaja, dia menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Yesus dan menyembah. Dan permintaannya sekarang singkat saja. Apa? Tuhan, tolonglah aku. Ini adalah permintaan yang sederhana, namun jelas sekali saudara-saudara, datang. Ya, ini walaupun sederhana ini penuh makna dan datang dari lubuk hati seorang ibu yang paling dalam. Yang datang dari ketidakberdayaan. Ya. Perempuan ini bukannya kecil hati karena sikap diam dan perkataan Yesus, dia sekarang semakin kuat dalam permintaannya. Dia sekarang tidak cuma minta dikasihani, dia sekarang minta Tuhan, minta Yesus bertindak. Tolonglah aku. Bertindak Tuhan. Lakukan sesuatu. Saudara-saudara, mungkin tanpa kita sadari, kita sering berteriak-teriak dalam permohonan kita, melepaskan beban kehidupan kita, menumpahkannya kepada Tuhan. Tanpa sungguh-sungguh menempatkan diri kita sebagai hambanya. Kita semata-mata berteriak, tapi tidak meletakkan dia sungguh-sungguh sebagai Allah yang memang harus disembah. Kita mungkin pernah kecil hati karena Tuhan tidak merespon kita. Dan kita merasa bukan bagian dari orang-orang yang selalu mendapat berkat. Orang-orang yang selalu menerima karunia. Orang-orang yang selalu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kan itu ya sekarang yang dirasakan perempuan Kanaan ini. Aduh, aku bukan bagian dari bangsa Israel. Kita bisa belajar dari dia. Ya. Meskipun kita sering berkecil hati karena
Tidak selalu mendapat berkat, tidak selalu mendapat karunia, tidak mendapatkan merasa tidak mendapatkan anugerah. Belajar dari perempuan Kanaan ini, tetap mendekatkan diri, ya. Seraya tetap menguatkan imannya. Kadang-kadang juga saudara-saudara kita mendengar ya bagaimana orang ya berdoa dengan secara panjang lebar, dengan gegap gempita ya, memakai sebutan-sebutan yang alkitabiah, seolah-olah dengan itulah Tuhan akan mendengar. Seolah dengan itulah maka doa itu dikabulkan. Doa perempuan ini sederhana. Tuhan tolonglah aku. Kesederhanaannya, ketulusannya lah yang akan dilihat Tuhan, bahwa dia adalah seorang hamba yang sederhana tetapi tetap juga tulus. Kita lanjut ke Matius 15 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, ya, tidak patut mengambil roti. Ini perempuan ini sudah bilang, Tuhan tolonglah aku. Masih dijawab lagi dengan Yesus, enggak langsung dikabulkan. Enggak langsung dikabulkan. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Holy moly. Itulah jawaban Yesus, ya. Dan inilah, saya percaya ini dikatakannya kepada perempuan Kanaan itu, bukan kepada murid-muridnya. Inilah respon pertama Yesus. Sejak perempuan itu datang. Inilah respon dia pertama kepada perempuan Kanaan itu. Tidak patut mengambil roti dari yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, respon pertama kepada perempuan Kanaan ini terasa betapa pahit didengar oleh perempuan Kanaan ini. Kita juga mendengarnya pahit, bukan? Betapa menghancurkan hati respon Yesus ini. Meskipun disampaikan dengan cara kiasan, ya, dengan cara alegoris. Yesus kan paling ahli seperti itu kan. Dia pengajar paling baik di dunia ini. Dia bisa pakai perumpamaan apapun untuk menjelaskan sesuatu, mengilustrasikan sesuatu. Kita sudah banyak baca apa yang dia lakukan dalam hal itu. Disampaikan ini dalam ungkapan, dalam kiasan, dalam alegori. Tapi tetap saja saudara, terasa kejam. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti melambangkan apa? Roti melambangkan Yesus sendiri. Keselamatan yang datang dari Dia. Anak-anak, ya bangsa Israel. Orang-orang yang sudah dipilih. Ya. Anjing. Orang-orang yang bukan dipilih, orang-orang yang di luar bangsa Israel. Ya. Karena memang orang Israel punya kebiasaan seperti itu, menyebut bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang dia kalahkan, yang dia hancurkan, ya, anjing. Ya. Jadi basically Yesus menjawab perempuan ini, karena aku datang buat orang Yahudi, buat bangsa Israel, tidak seharusnya aku meladeni kamu, madam. Itu basically yang dia katakan. Ya, kamu bukan orang Yahudi, tidak patut. Tidak patut. Saudara, apa Yesus enggak keseleo lidah di sini, saudara? Apa kita punya terjemahan Injil yang keliru, jangan-jangan? Masa Yesus yang penuh belas kasihan berkata seperti ini kepada orang yang datang menyembah Dia, meminta pertolongan? Masa seperti ini kata-katanya? Kita semua tahu apa yang tersurat di sini sangat jauh dari kepribadian Yesus. Jauh.
Bukan ini Yesus. Ya. Makanya kita perlu bertanya, ya, apa sebenarnya yang benar-benar sedang terjadi di sini. Pertama kali di sini Yesus menerangkan rintangan teologis, ya, untuk mengabulkan permintaan perempuan Kanaan ini. Karena rintangan itu adalah secara teologis, pada saat itu pertolongan dari Tuhan terutama adalah untuk orang-orang kepada mereka Yesus sudah diutus. Ya. Kepada mereka Tuhan sudah mengikat perjanjian. Ya. Dan bukan untuk orang lain termasuk perempuan Kanaan ini. Dan lebih-lebih lagi seperti saya sudah bilang di awal, orang Kanaan ini, ya, ini musuh orang Israel. Tetapi kita tahu, Yesus adalah guru terbesar di dalam sejarah. Ya. Soal mengajar, menjelaskan dengan menggunakan ilustrasi, dengan menggunakan perumpamaan, nggak ada yang lebih tahu daripada Yesus bagaimana melakukannya. He's the one and only. Ya. Yesus memang mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan saya bilang tadi, memang orang Yahudi itu punya kebiasaan menyebut siapapun yang bukan orang Yahudi sebagai anjing. Mereka itu menunjukkan apa? Itu adalah makhluk liar yang tidak diinginkan, anjing sebagai makhluk yang tercela. Ya. Kita nggak tahu seperti apa intonasi yang digunakan Yesus ketika mengucapkan kata anjing tersebut. Kita nggak ngerti bagaimana, nggak digambarkan bagaimana body language-nya gitu ya. Karena biasanya komunikasi kan itu, intonasi, gerak-gerak, bahasa tubuh juga menentukan. Saya percaya, karena ini bukan Yesus kalau kita cuma tangkap secara tersurat begitu saja. Ya. Saya percaya dengan kemampuannya mengajar yang saya bilang tadi, tiada bandingnya, cara Yesus mengatakan perkataan tadi, dia mengatakan sedemikian rupa, sehingga perempuan Kanaan ini tidak berkecil hati. Dia mengatakannya sedemikian rupa, sehingga perempuan ini malah terdorong, maju terus malah, ya, sebagaimana nanti kita lihat dalam respon dia setelah ayat. Karena kalau Tuhan mengatakannya dengan tidak benar, tidak mungkin perempuan ini merespon seperti yang ada di ayat 27. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini tidak membantah kiasan daripada Yesus. Dia tidak menentang alegori yang dikatakan oleh Yesus. Tidak. Ya. Dia setuju dengan mengatakan benar Tuhan. Benar Tuhan. Yesus katakan, saya ulang lagi tadi yang ayat sebelumnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan menyerahkan dan melemparkannya kepada anjing. Benar Tuhan. Cara Yesus mengatakannya, intonasinya, ya, gerak bahasa tubuhnya, tidak membuat perempuan ini kecil hati, malah terus merasa ada dorongan untuk terus maju dengan apa yang dia inginkan. Benar Tuhan, itu katanya. Ya. Dia mengerti alegori yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Dengan mengatakan benar Tuhan, dia mengakui dia bukanlah bagian daripada umat kepada siapa Yesus telah diutus. Dia paham bahwa Yesus tidak punya kewajiban apapun kepada dia. Dia bukan bagian dari umat kepada siapa Yesus datang. Perempuan Kanaan ini tidak datang dengan perasaan punya hak, ya, punya privilege, ya.
Dia tidak datang dengan sense of entitlement, kalau teman-teman tahu. Enggak. Karena sekarang ini saudara-saudara, di sebagian orang Kristen itu sangat ada orang-orang yang punya sense of entitlement yang enggak karu-karuan. Argumen mereka apa? Ya. Karena mereka adalah orang Kristen, maka mereka berhak atas kekayaan. Mereka berhak atas kemakmuran. Mereka berhak atas kesembuhan. Mereka berhak atas kebahagiaan. That sense of entitlement. Tidak dengan perempuan ini. Karena kalau kita punya argumen sense of entitlement seperti ini, maka artinya bahwa orang-orang yang tidak kaya, orang-orang yang selalu bergumul dalam hidupnya, orang-orang yang mengidap penyakit berat dalam tubuhnya, orang-orang ini berarti bukan orang-orang Kristen. Perempuan ini tidak punya sense of entitlement. Benar Tuhan, ya, itu yang dia katakan. Dan perkataan Yesus tidak diartikannya sebagai sesuatu yang rasis, enggak, ya. Dia mengerti bahwa Tuhan memberikan ilustrasi itu semata mencoba supaya bisa dimengerti oleh murid-muridnya yang ada di situ. Supaya perempuan Kanaan ini memahaminya. Bagi saya cara Yesus mengucapkan kiasan tersebut membuat perempuan Kanaan ini memahami bahwa kata anjing dalam kalimat tadi bukanlah sebagai makhluk liar yang tidak diinginkan, bukanlah sebagai makhluk liar yang tercela, tetapi adalah makhluk yang dirawat, makhluk yang dijaga, makhluk yang dipelihara di dalam rumah tuannya. Anjing adalah makhluk yang setia walaupun tidak makan sehidangan semeja dengan tuannya. Dan perempuan ini meresponnya dengan apa? Dia juga meresponnya dengan alegori. Luar biasa, dia meresponnya dengan kiasan juga. Namun anjing itu katanya makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Luar biasa perempuan itu. Dia menjawab Yesus juga dengan kiasan. Ya. Dengan kata lain dia mengatakan, apa? Beri aku sedikit saja dari remah-remah anugerahmu. Sedikit saja. Dan anakku akan sembuh. Sedikit saja, remah-remah dari anugerahmu akan mengusir setan itu dari tubuh anakku yang sekarang menderita. Ini jelas bukan perempuan biasa. Perempuan luar biasa. Dia bukan cuma pantang menyerah, terus, tapi juga apa? Bijak bestari. Ya. Lalu ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Ini baru Yesus yang kita kenal, saudara. Sedari tadi kita seperti lihat Yesus yang what is going on gitu kan. Inilah katanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau." Ini yang selalu kita dengar sebelum-sebelumnya kalau Tuhan berhadapan dengan orang yang minta pertolongan. Ya. Dan seketika juga anaknya sembuh. Same old story. Ini adalah respon yang kita harapkan dari Yesus sejak awal. Kenapa enggak sejak awal Yesus? Dan bagi perempuan Kanaan ini adalah bagian yang sangat mengejutkan. Tapi sekaligus membahagiakan, melegakan. Setelah didiamkan, ya, dikatakan sebagai bukan bagian dari mereka kepada siapa Yesus diutus. Diibaratkan sebagai anjing. Yesus akhirnya menyatakan kebesaran imannya. Dan mengabulkan permintaannya. Membaca ini saudara, saya percaya, mudah-mudahan teman-teman juga,
Yesus sudah tahu sejak awal apa yang akan dia lakukan. Dia sudah tahu semuanya. Ya. Dia bisa memberikan kesembuhan 100%. Namun dalam prosesnya dia mengajar perempuan Kanaan ini. Dan mudah-mudahan juga mengajar kita semua. Ya. Kekuatan iman yang sejati melampaui semua rintangan, melampaui perkataan bahwa kamu bukan orang penting, kamu seperti anjing, melampaui semua rintangan, hidup kamu susah, hidup kamu banyak pergumulan, melampaui semua itu. Yesus memberi kategori kepada perempuan ini, ya. Apa katanya? Iman yang besar. Hai ibu, besar imanmu. Iman yang besar. Bukan iman yang merengek-rengek, bukan iman yang cengeng, bukan iman yang tipis. Besar imanmu. Bayangkan, Yesus mengatakan itu kepada saudara. Imannya besar karena didasari oleh teologi yang benar pertama kali, saudara. Dia tahu tentang Mesias, dia tahu tentang anak Daud, dia tahu bahwa segala kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Ya. Dia paham, dia mengerti apa yang dia percayai. Imannya besar karena teologinya benar. Imannya besar, di sini ironinya saudara. Imannya besar karena dia mengakui ketidakmampuannya. Tidak ada orang yang beriman bagi saya kalau dia tidak mengakui bahwa dia tidak mampu. Bahwa ada situasi-situasi di bawah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasi problema kita. Disitulah iman yang sejatinya akan muncul. Kau bisa berdoa semua, tapi tidak ada satupun kemampuanmu, apapun yang kau lakukan yang bisa mengatasi masalah tersebut. Disitulah iman yang besar akan terjadi. Ya. Iman yang sejati terkadang hanya muncul ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita tidak mampu. Ya. Kita benar-benar tidak berdaya. Tidak ada iman besar yang berdasarkan kepada kemampuan dan kualifikasi kita. Itu enggak ada. Imannya besar karena dia gigih, karena dia persisten, karena dia pantang menyerah, ya. Tetapi juga rendah hati melampaui semua rintangan dan hambatan di hadapannya. Dia tidak mengecam Yesus yang tidak merespon, ya. Dia juga tidak menghakimi Yesus yang mengibaratkan dia sebagai anjing. Ya. Dia bahkan dengan rendah diri menempatkan diri dalam kesederhanaan. Saudara-saudara, Yesus tidak begitu saja memberikan kualifikasi iman besar ini. Itu enggak sesuatu yang diobral oleh Yesus. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru, hanya ada satu orang lain yang dikatakan besar imannya oleh Yesus. Ya. Ya, itu seorang perwira Romawi yang datang kepada Yesus minta supaya budaknya disembuhkan. Yesus sudah dalam perjalanan ke sana. Tapi dia bilang, Yesus, you don't need to come, kamu nggak perlu datang. Kamu ucapkan sepatah kata aja, sembuh itu. Besar imanmu. Ini ironinya saudara, dua-duanya bukan orang Yahudi. Yang disebut Yesus memiliki iman yang besar. Jadi saudara, memang mungkin kita selalu mengharapkan Yesus datang segera memberi solusi buat masalah kita. Memberikan jalan keluar atas segala macam pergumulan dalam hidup kita. Kita lihat dalam menghadapi perempuan Kanaan ini, Yesus seolah membuat rintangan,
Yesus seolah membuat hambatan, membuat penghalang, dan tidak serta-merta memberikan jawabannya. Ya. Yesus sepertinya menguji iman perempuan Kanaan ini dan ingin melihat apakah rintangan itu akhirnya menyebabkan dia pergi atau tetap mengikuti dia. Yesus pernah melakukan ini dengan Lazarus. Ya. Ingat Maria dan Marta bilang, Yesus, ya, Lazarus sakit, tolong datang sekarang. Enggak, Yesus datang 3 hari kemudian. Orang sakit mau mati, Yesus datang 3 hari kemudian. Ya. Harusnya kan dia segera bergegas, menyelamatkan itu. Ya, tapi dia akhirnya apa? Lazarus mati, walaupun kemudian dia hidupkan kembali. Dalam 2 bulan terakhir ini, kami kehilangan 2 anggota keluarga kami, ya. Adik ipar saya, dan adik ipar saya bulan Juni, dan adik saya bulan Juli, akhir bulan Juli lalu. Ya. Keduanya pergi mendahului kami setelah berjuang, ya, melawan kanker. Jadi saya ingat bagaimana kami menguatkan mereka, ya, dalam karena kami berjauhan dalam percakapan di grup WhatsApp, ya. Dan kami terus berdoa juga, ya, supaya mereka sembuh. Kami mohon kepada Tuhan, ya, agar mereka dipulihkan. Mereka masih muda, saudara-saudara. Adik ipar saya dan adik saya masih muda. Dan mereka juga menjadi tumpuan keluarganya. Jadi pertanyaan yang menggantung di benak saya juga adalah, ya, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kami sudah berdoa. Tapi ini tetap terjadi, ya. Mereka meninggalkan kami. Saya nggak tahu juga jawaban pastinya apa. Tapi saya tahu bahwa Kristus ingin supaya kami tetap percaya kepadanya. Ya. Kristus inginkan iman kami. Karena terlepas dari segala pengobatan, terlepas dari segala perawatan, dia ingin kami percaya bahwa dialah yang lebih di atas segalanya. Dia ingin supaya kami berserah ke dalam kedaulatannya. Yesus ingin kami melampaui rintangan ini, saudara. Melampaui masa-masa sulit ini. Keliru, saudara, jika kita berpikir bahwa setiap permintaan kepada Yesus akan mendapatkan jawaban sesuai kehendak kita. Ya, kadang-kadang ya Tuhan dengan murah hati menjawab dengan cepat, ya. Kadang-kadang dengan ajaib menjawabnya, saudara-saudara. Tapi tidak jarang juga seolah-olah dia tidak mendengarkan, seolah-olah dia mengabaikan. Seolah-olah, saya percaya. Saya percaya bahwa sementara itu sesungguhnya dia sedang mengerjakan rencana dia untuk kita. Itu saja yang mau saya bagikan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Kami sungguh belajar, ya Tuhan, dari perempuan Kanaan ini. Kami minta tolong kepada-Mu, ya Tuhan. Beri kami iman seperti perempuan Kanaan ini. Beri kami iman yang mampu melampaui rintangan dan tantangan. Bapa di surga,
Sungguh Tuhan, banyak pergumulan, banyak rintangan yang kami hadapi dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan bahwa Kau inginkan iman kami. Kami tahu bahwa Kau inginkan kami menempatkan Engkau di atas segalanya Tuhan. Apapun ya Tuhan, kami tahu ada rancangan yang baik yang Kau siapkan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.